Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Haji Miswanto Hadi MPDI selaku Ketua Yayasan Al-Khawarizmi untuk memberikan beberapa potongan ayat sebagai materi ujian. Pada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pertama-tama Ustadz ingin menyampaikan selamat atas diwisudanya sebagai hafidz yang 30 juz, amin. Yang juz 30, juz 30 dan 29, dan ada tadi yang juz 30, 29 dan 28. Jadi yang mana tadi yang sampai juz 28? Barakallah, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk hafal sampai 30 juz. Anak-anak semua, saya akan bacakan satu ayat, nanti tolong dilanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Cukup. Iya, terima kasih. Lagi. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Alhamdulillah, bagus sekali ya. Kita beri semangat untuk anak kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustazah Fitrianingsih SPD selaku Kepala SDIT Al-Khawarizmi untuk memberikan beberapa potongan ayat sebagai materi ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrizatil jahimu liman yara. Cukup. Untuk berikutnya dilanjutkan 3 ayat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ulqu fiha sami'u
لها شريكا وهي تقول cukup ya, barakallah buat anak-anak sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Kepala SMA IT Al-Khawarizmi untuk memberikan potongan ayat sebagai materi ujian. Kepada Ustaz Subhi Abdul Qadir Hafiz, kami persilahkan. Silakan lanjutkan Juz 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamar satu lagi juz 2 was-samaa'i dzatir rajm satu lagi ya juz 3 yatiman dha maqrabah أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. Ya cukup. Kita berikan semangat kepada anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari SMPIT Al-Khawarizmi untuk memberikan beberapa potongan ayat sebagai materi ujian. Kepada Ustazah Wiwit Rahma Suryanti SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, sebelum Ustazah menanyakan beberapa potongan ayat, Ustazah ucapkan barakallah, selamat kepada kalian semua yang sudah diwisuda pada hari ini. Oke, silakan dilanjutkan potongan ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Oke, cukup. Satu lagi ya. Oh, 3 ayat. Inna sababnal ma'a sabba. Inna sababnal ma'a sabba. Summa shaqaqnal arda shaqqa. Fa'ambasna fiha habba. Wa inahu wa qadba. Terima kasih.
Sekali lagi selamat kepada kalian semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan wali siswa kelas 6 untuk memberikan beberapa potongan ayat sebagai materi ujian. Silakan kepada Bapak atau Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal jibalu suyirat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Diulang ya sayang. Ulang. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wujuhu usyirat wa idzal jibalu suyirat. Ya, cukup. Next agenda, Khatamul Quran praying. To Muhammad Nur Khalil, time is yours. Acara selanjutnya, pembacaan doa Khatamul Quran. Kepada Muhammad Faiz Nur Khalil, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata bi rahmatika ya azizu ya ghaffar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'alil Qur'anal karim rabi'a qulubina wa nura qulurina. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar alal wajhil ladzi yurdika anna. Allahumma ja'alil Qur'anal karim qaidana ilal jannah. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa salihah a'malina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada berikan aplaus yang meriah untuk Ananda kita semua. Next agenda, the 6th grade student performance. Acara selanjutnya, persembahan siswa-siswi kelas 6 SDIT Al-Khawarizmi.
1, 2, 3. Next agenda. Welcome speech will be given by the chairman of Al-Khawarizmi Foundation, Mr. Miswan Tahadi, MPDI. Time is yours. Acara selanjutnya, sambutan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala kulli man wala ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya. Kami ulang lagi para penonton di kebudayaan Kabupaten Pasir yang dalam hal ini dihadiri oleh Ibu Rusmawati selaku kasih sejarah dan tradisi pada bidang kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir. Yang saya hormati, selamat datang Bu, selamat bergabung di keluarga besar SDIT Al-Khawarizmi. Yang saya hormati Ustazah Fitrianingsih, Kepala SDIT Al-Khawarizmi, orang dalam, ahlan wa sahlan, selamat atas perjuangannya selama 6 tahun lebih dan kali ini meluluskan anak-anak kita. Yang saya hormati Ustazah Limin Rahmah Suryanti, Kepala SMPIT Al-Khawarizmi, ahlan wa sahlan. Ya, yang istimewa ini mau saya bilang saya cintai, buat tersweet-sweet nanti orang-orang. Yang saya hormati Ustaz Subhi Abdul Qadir SPD Al-Habib, ahlan wa sahlan, Kepala SMIT Al-Khawarizmi. Selamat bergabung di acara SMIT Al-Khawarizmi. Para tamu undangan yang lain, Ustaz Siti Kalsum, Kepala TKIP Sindikia, ahlan wa sahlan, dan bapak-bapak serta ibu-ibu, ayah bunda dari anak-anak kita yang hari ini wisuda kelas 6 maupun kelas-kelas di bawahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, istimewa anak-anakku semua. Halo. Hai. Alhamdulillah. Pertama-tama Ustaz ingin menyampaikan selamat barakallah telah diwisuda tahfidz Al-Quran juz 30, juz 29 dan ada yang juz 28, dan insya Allah kita juga tamat atau selesai pendidikan kita di SDIT Al-Khawarizmi, walaupun sampai 29 Mei nanti masih berlangsung ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid yang saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, 6 tahun perjalanan kita membersamai anak kita di pendidikan dasar yang paling dasar, yaitu sekolah dasar. Hari ini
sudah terbayar lunas. Ustadz dan Ustadzah yang selama ini mendampingi tumbuh kembang anak hampir seharian, mulai jam 7:30 sampai jam 7 ya, jam 7 sampai jam 5 ya. Hari ini alhamdulillah bisa bernapas lega. Anak-anak yang diantar didampingi telah lulus. Lihat kelasnya nanti Ustazah ya, jadi nggak pernah selesai-selesai ya. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan tahniah, mengucapkan selamat bahwa satu jenjang dari perjalanan pendidikan anak kita telah kita selesaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini diwisuda nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jenjang berikutnya di SMP IT maupun di luar SMP IT. Sebagian sudah daftar di Jawa, sebagian sudah di luar Grogol. Nah, sebagian sudah punya pilihan. Ya. Dan sebagian masih belum punya pilihan. SMP IT Al-Khawarizmi insya Allah siap mendampingi di langkah berikutnya ketika bapak-bapak dan ibu-ibu masih mempercayakan kepada kami untuk mendampingi anak-anak kita. Pada kesempatan ini saya atas nama seluruh keluarga besar Yayasan Al-Khawarizmi mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas kepercayaannya selama ini untuk mendampingi putra-putri ayah bunda semuanya hingga lulus di sekolah dasar. Tanpa kepercayaan ibu-ibu dan bapak-bapak semua, tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Alhamdulillah, semua telah kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, walaupun tentu saja penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidakpuasan, banyak sisi yang mungkin mengecewakan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Al-Khawarizmi, ya, atas nama Ustadz dan Ustazah, atas nama Kepala SDIT juga mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kami telah berusaha berjuang maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Tetapi bahwa memang tumbuh kembang itu tidak serta-merta bisa kita lihat menggembirakan. Ibarat kita menanam, ada saatnya tanaman itu kelihatan segar, ya, kelihatan bagus dan memberikan harapan yang besar untuk tumbuh kembang lebih lanjut dengan sebaik-baiknya. Tetapi kadang-kadang tanaman itu terkesan bagai kerangka tumbuh di batu, hidup segar mati tak mau, seolah-olah kok tidak berkembang, padahal sesungguhnya berkembang. Mungkin karena kita melihat atau melirik teman-temannya, seolah-olah temannya kok pesat banget, sementara anak saya kok seperti jalan di tempat. Mungkin terasa seperti itu, tapi sesungguhnya ibu-ibu tidak ada anak yang tidak berkembang. Semua bertumbuh, semua berkembang. Hanya memang anak berbeda-beda, kecepatan berkembangnya berbeda-beda, bidang-bidang perkembangannya juga berbeda-beda. Karena itu kita semua sebagai orang tua memang mesti sabar, mesti istiqomah, mesti terus mencurahkan kasih sayang untuk mendampingi mereka tumbuh kembang hingga maksimal. Insya Allah dengan optimis Allah Ta'ala akan membantu kita, Allah Ta'ala akan menyertai kita, menolong kita, mengantarkan anak-anak kita kepada tumbuh kembangnya yang maksimal sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di dunia dan di akhirat insya Allah. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala,
pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan anak-anak kita yang hari ini kita wisuda. Tentu kita semua sudah paham perjalanannya masih sangat jauh, perjalanannya masih sangat panjang. Selesai SD, mereka mesti masuk SMP, setelah itu SMA, setelah itu masih kuliah juga S1, S2, S3 kalau bisa. Setelah itu memasuki jenjang hidup yang sesungguhnya, ya. Menjadi orang di tengah-tengah masyarakat. Masih panjang perjalanannya, ya. Tetapi ada satu hal yang pada kesempatan ini ingin saya garis bawahi, bahwa saat ini anak-anak kita memasuki masa-masa krusialnya. Anak-anak kita mulai memasuki tahap-tahap yang mulai rumit dari kehidupannya, yaitu memasuki masa dewasa awal. Ya, istilah ini tidak populer barangkali, biasanya disebut mulai memasuki masa remaja, tetapi lebih tepatnya mulai memasuki masa balik, masa mukallaf. Dan dalam konsep Islam yang disebut balik atau mukallaf itu berarti sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Tetapi mohon maaf, kita akan temui bahwa anak-anak kita, ya, kedewasaannya masih sangat dini, bahkan dalam banyak hal masih sangat kekanak-kanakan. Padahal sudah balik, sudah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagian diantaranya sudah ada yang mukallaf ini. Kalau lihat yang laki-laki ini banyak culun-culun ya. Ini masih belum kelihatan kumisnya. Ada sudah berkumis. Wah, belum kelihatan. Tapi kalau lihat yang sebelah sini, yang berjilbab, ini kayaknya sudah banyak ya, dewasa ini, sudah banyak ya, mukallafah, ya, sudah mukallaf. Nah, anak mukallaf itu sudah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban kita mendampingi, membersamai, membantu mereka. Nah, mereka sudah dewasa, maka jangan lagi kita anggap sebagai anak-anak. Nah, kadang-kadang kita ini saking sayangnya kepada anak kita, anak sudah dewasa dianggap masih anak-anak terus. Ya Ustaz, masih SMP kelas 1 masa sudah dianggap dewasa? Loh, kalau sudah balik dalam konsep Islam berarti sudah dewasa, sudah punya kewajiban. Ketika dia meninggalkan kewajibannya, dia kena iqab dari sisi Allah Ta'ala, bisa berdosa. Ketika melanggar aturan Allah Ta'ala bisa berdosa. Sebagaimana ketika dia melaksanakan ajaran-ajaran Allah, dia mendapatkan pahala. Maka bagaimana membangun kesadaran mereka yang terasa masih anak-anak itu betul-betul maksimal sehingga mereka tidak lupa. Mohon maaf, banyak kasus bangun tidur ketika pagi. Anak yang sudah balik, mutlak dia sudah wajib sholat subuh. Tetapi ada orang tua yang terlalu sayangnya susah dibangunkan. Namanya juga anak-anak, biar aja nanti. Namanya juga anak-anak, nanti agak siang-siang dikit nggak apa-apa. Nah, ini sikap yang kurang tepat. Sikap yang kurang tepat. Mereka sudah dewasa, sudah dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua ya. Iya, ketika sudah balik, maka sudah ada hisab langsung ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lagi telat-telat sholat subuh. Nah, tes, coba tes. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9 anak. Iya.
Yang sholat subuhnya di rumah agak telat sedikit sehingga nggak sempat ke masjid, angkat tangan kalau subuh di rumah. Jangan-jangan ada yang lewat nggak sholat. Ayo, nggak bisa bersembunyi lagi. Bisa bersembunyi dari ustadz dan ustazah, tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masalah-masalah pokok yang mohon maaf pada kesempatan ini saya ingin garis bawahi. Sebentar lagi mereka akan masuk di dunia remajanya, SMP, dan kita hidup di era, di zaman ketika tantangan dan godaan untuk macam-macam sudah luar biasa. Ya, saya tidak bercerita tentang serangan atau apa namanya gangguan dari pihak-pihak luar. Ya, misalnya gerakan pemasyarakatan LGBT misalnya, gerakan pemasyarakatan dimasyarakatkan, bahkan sekarang dibuat film untuk sosialisasi agar masyarakat muslim di Indonesia bisa menerima kehadiran yang namanya LGBT. Dengar Bu, dengar bapak-bapak, ya, apa nama filmnya? Iya, apa nama filmnya itu? Saya lupa juga, saya sedikit lupa malah. Iya, Ku kagumi indah, ku cumbu apa? Tubuh indahku. Ya, film untuk diedarkan di seluruh Indonesia yang digarap oleh Dari Nugroho. Mohon maaf. Ya, ini film sosialisasi pemasyarakatan dan mengajak masyarakat untuk menerima dan kemudian berjalan hidup dengan LGBT. Ya, ini adalah satu tantangan yang normal, tidak intinya kita hadapi, apalagi tantangan yang kemudian digerakkan oleh penggerak-penggerak yang seperti ini. Mohon maaf, ini hal yang berat bagi orang tua, bagi setiap orang tua. Dan ini saya garis bawahi karena inilah yang menjadi tantangan besar kita. Mudah-mudahan nanti di SMP anak-anak kita mendapatkan lingkungan yang menumbuh kembangkan keimanannya dengan maksimal dan mampu menangkal menjadi jiwa-jiwa yang imun, jiwa-jiwa yang kebal terhadap selarangan pemikiran dan konsep-konsep budaya seperti itu. Barangkali ini saja yang ingin saya sampaikan, hal paling pokok. Saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ibu-ibu dan mohon maaf jika selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Dan dengan demikian atau dengan selesainya wisuda ini, saya ingin menyampaikan kepada ibu bapak semua wali murid bahwa kontrak perjanjian kerjasama kita, ya, yang kita tanda tangani ketika kita wawancara berakhir dengan sendirinya bersama dengan lulusnya anak-anak kita. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih berkenan mempercayakan kepada kami untuk mendampingi tumbuh kembang anak lagi, ya kita kontrak lagi untuk di SMPIC-nya insya Allah. Ya. Dan sebagai tambahan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Insya Allah sehari lagi ya. Besok malam kita sudah memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan usia kita bareng sehari lagi sehingga kita bisa ketemu Ramadan dan dimudahkan kita bisa memaksimalkan momentum Ramadan yang Allah sediakan kepada kita untuk beramal yang sebaik-baiknya. Ya, beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan berarti ibadah kita ngefek, dan bukan hanya ibadah sholat, puasa, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ketakwaan kita meningkat. Wabil khusus lagi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, yang punya rezeki lebih, ya, yang punya rezeki lebih, dan insya Allah semua rezeki lebih dibuat lebih oleh Allah SWT. Jangan lupa di momentum Ramadan banyak-banyak di
sedekahkan. Insya Allah Yayasan Al-Khawarizmi siap membantu menyalurkannya. Tempat penyalurannya sudah terbuka di Jalan Ridwan Suwidi itu, masih menunggu itu, nggak pernah habisnya. Insya Allah itu adalah tempat kita menanam wakaf kita untuk kita nikmati sumber hidup kita di dunia dan akhirat. Maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, cukup jelas pesannya ya. Insya Allah Ibu Husnawati sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan, kami secara khusus menyampaikan terima kasih. Selama ini Dinas Pendidikan telah memfasilitasi bukan hanya dari aspek level formalnya SDIT Al-Khawarizmi, tetapi juga secara teknis, secara materi, bahkan banyak memberikan bantuan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi kebaikan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang sesuai dengan ekspektasi dari dinas. Barangkali maksimal kemampuan kami memang perlu ditingkatkan lagi. Mohon tidak bosan-bosan memberikan pendampingan sampai kita tumbuh dengan maksimal. Demikian, terima kasih dan anak-anakku, selamat jalan menempuh perjalanan pendidikan selanjutnya dan selamat menikmati apa yang ada. Hadana wa akum ajmain wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasir atau yang mewakili kepada Ibu Husnawati dipersilahkan. Terima kasih kepada Direktur Membawa Acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat pimpinan Yayasan Al-Khawarizmi beserta seluruh jajaran yang hadir bersama kita pada hari ini, yang kami hormati Kepala SDIT, SMPIT dan SMAIT Al-Khawarizmi dan seluruh tenaga pengajarnya yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus komite, orang tua siswa, para undangan yang hadir bersama kita pada pagi hari ini, dan yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, seluruh siswa, terkhusus hari ini siswa kelas 6 yang insya Allah akan berakhir masa pendidikannya untuk jenjang SD dan insya Allah akan melanjutkan ke jenjang SMP-nya yang Ibu banggakan dan yang Ibu sayangi. Terlebih dahulu dalam kesempatan ini saya memohonkan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Pendidikan dan mewakilkan kepada saya untuk hadir bersama kita hari ini. Semoga tidak mengurangi makna daripada hakikat pertemuan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sepantasnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya jualan kita bisa hadir menyaksikan rasa bangga kita terhadap keberhasilan anak-anak kita yang tadi sama-sama kita saksikan, keahlian mereka, kompetensi mereka dalam menimba pendidikan selama di SDIT ini.
Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para pengikut, dan semoga kita semua dapat syafaat dari beliau yang di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, orang tua siswa yang berbahagia, yang pertama mari kita ucapkan selamat kepada ananda kita yang hari ini kita saksikan bersama, kita hantarkan bersama mereka dengan sukacita kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas bimbingannya anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya di jenjang SD ini dengan penuh kebanggaan bagi kita atas keberhasilan ilmu yang mereka terima selama di pendidikan khususnya jenjang SD. Dan untuk anak-anak ibu yang berbahagia, ya, pertama hari ini harimu, ya, harimu, hariku, karena yang berbahagia hari ini adalah aku, saya, ya, yang berhasil selesai 6 tahun sejak kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh orang tua bahwa kalian adalah anak yang berbakti kepada Allah dan kepada orang tua. Oleh sebab itu, tentunya rasa syukur dan terima kasih untuk semuanya sehingga semua ini dapat terlaksana dengan baik. Terkhusus pada pihak sekolah dan komite sekolah, tentunya kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik. Kami atas nama Dinas Pendidikan tentunya mengucapkan terima kasih, mengapresiasi setinggi-tingginya dengan rasa hormat kami atas budaya yang setiap tahun kita laksanakan sebagai perwujudan persaudaraan kerjasama orang tua sebagai mitra sekolah, yang sehingga semua apa yang kita rencanakan dapat berjalan secara efektif dan maksimal. Tentunya kami atas nama Dinas Pendidikan tidak bisa memberikan sesuatu hal yang sangat berharga selain penghargaan dan ucapan terima kasih, dan semoga apa yang sudah menjadi budaya kita ini dapat kita junjung tinggi dengan tidak menyalahkan makna, karena kadang-kadang perpisahan ini ada disalahkan maknanya, seakan-akan orang tua dipaksa mengeluarkan dana begitu. Nah, jadi itu kita hindari, tetapi untuk orang tua mari kita maknai kegiatan ini sebagai bukti bahwa kita bermitra, berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah dengan sukarela dan keikhlasan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal lelah, bisa mendidik anak kita sehingga mereka dapat kita saksikan kehebatan mereka, sehingga apapun nilai materi itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk bersama-sama membangun pendidikan ini secara utuh. Ya, jadi itu untuk Bapak Ibu orang tua. Kita sebagai orang tua, inilah bukti kerjasama kita, rasa terima kasih kita melalui kegiatan pelepasan dan penyerahan kembali putra-putri kita kepada kita sebagai orang tua. Tentunya kita sebagai mana orang tua tidak ada yang bisa kita sampaikan kecuali ucapan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait tentang penerimaan siswa baru dalam setiap tahun ajaran. Nah, dalam kesempatan ini barangkali Bapak Ibu khususnya penyelenggara pendidikan sudah membaca barangkali bahwa ada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disertai surat edaran Menteri Dalam Negeri, ya, nomor 1 tahun 2019 dan nomor 420/2974 ini terkait penerimaan peserta didik baru yang semuanya mengacu kepada
Permendikbud nomor 51 tahun 2018 yang lalu. Apa yang diperhatikan? Yang pertama, terkadang muncul permasalahan ketika terjadi penerimaan siswa baru, ya, karena kadang-kadang daya tampung sekolah itu tidak mampu menampung sehingga muncul persoalan. Nah, namun dalam hal ini perlu kita perhatikan batasan-batasannya, karena dalam penerimaan murid baru ini ada aturan yang diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan Permendikbud tersebut, ya, tata cara penerimaan siswa baru itu berdasarkan 3 hal. Yang pertama itu zonasi, zona, di mana keluarga atau masyarakat itu berada di sekitar sekolah yang bersangkutan. Itu nilainya 90% dari daya tampung sekolah untuk menerimanya. Artinya terbesar itu berdasarkan zonasi. Ya, kemarin mungkin di Dinas Pendidikan sudah diberikan bahwa zonanya itu berapa ratus meter dari lingkungan sekolah, mungkin sudah dipahami ya. Kalau pada tahun yang lalu itu 400 meter, ya. Jadi sangat dekat. Namun ada lagi perkembangan bagaimana kami yang masih di wilayah tersebut. Itu kan masih perlu dikomunikasikan sehingga tidak jadi persoalan dalam penerimaan siswa baru. Kemudian yang kedua, jalur prestasi. Prestasi ini berlaku untuk di luar zonasi. Ya, jadi bukan hanya dalam lingkungan zona tersebut, tapi berlaku di luar zonasi, tapi hanya 5% dari daya tampung sekolah. Ya, misalnya dia mengeluarkan 2 kelas, 60 orang. Berarti 90%-nya itu untuk zona. Ya, 5% untuk prestasi dan 5%-nya untuk perpindahan orang tua, yang artinya orang tuanya pindah ke wilayah kita, kemudian masuk ke daftar di sekolah tersebut. Itu hanya 5% besarannya dari daya tampung sekolah. Kemudian terkait masalah usia, Bapak Ibu, ini khususnya sekolah pemerintah. Mungkin kalau di swasta itu ada pengecualian atau ada pertimbangan khusus. Usia SD itu wajib masuk SD atau wajib diterima itu 7 tahun baru masuk SD. Kemudian ada lagi ayatnya mengatakan serendah-rendahnya 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Artinya Juli nanti, pada tanggal 1 Juli nanti 6 tahun anak itu bisa diterima, manakala daya tampung sekolah masih bisa menerima. Kenapa ini ada persoalan? Anak saya sudah lulus TK, Bu, kenapa ditolak SD? Nah, dia tidak melihat bahwa ijazah SD TK itu sebenarnya tidak menjadi alat ukur untuk masuk SD, tetapi yang menjadi alat ukur adalah usia. Lalu ada tambahan ayat lagi, anak usia 5 sampai 6 tahun dapat diterima di SD atau sederajat apabila memiliki kecerdasan khusus secara psikologis, dia bisa mengikuti pendidikan jenjang SD. Dengan catatan ada rekomendasi dari psikolog yang mengujinya. Nah, jadi ada pertimbangan-pertimbangan khusus ketika kita menerima anak di tingkat sekolah dasar. Kemudian untuk anak SMP dapat diterima maksimal usianya 21 tahun. 15 tahun. Itu untuk anak SMP. Dan untuk SMK paling tinggi usia 21 tahun. Ini beberapa hal yang terkait penerimaan murid baru yang berlaku secara nasional. Ya. Kemudian terkait dengan penyelenggara pendidikan, saya kira khususnya kepada orang tua masyarakat seluruhnya, kita jangan pernah mengabaikan bahwa swasta itu dianggap tidak punya kompetensi. Karena sesungguhnya dari penyelenggara pendidikan
swasta itu targetnya lebih jelas daripada sekolah negeri biasanya, karena dia punya target capaian yang yang sudah terukur dan wajib untuk dicapai. Nah, oleh sebab itu kami atas nama Dinas Pendidikan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pasir pada umumnya bahwa mari kita bersama-sama membangun kebersamaan, membangun kemitraan terhadap kejayaan sekolah-sekolah yang juga di luar pemerintahan atau yang di luar sekolah negeri. Dan yang lebih terbaik lagi, kami menghimbau pula kepada seluruh orang tua, mari kita melihat pendidikan itu yang penyelenggaraannya minimal berimbang antara pendidikan formal dan pendidikan keagamaannya. Karena kita melihat betapa pengaruh globalisasi, terutama pengaruh budaya terhadap anak kita, manakala tidak dibarengi dengan pendidikan agama, ini sangat berbahaya dan sangat sulit untuk kita bendung bagaimana lajunya pengaruh teknologi saat ini. Salah satu memperkuat peradaban anak bangsa kita tentunya melalui pendidikan keagamaan. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita di Tanah Pasir ini ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang juga penyelenggaraan pendidikan formal yang sudah berjalan secara efektif dan memberikan kebanggaan kepada kita semua, terkhusus Yayasan Al-Khawarizmi ini. Kami tentunya berterima kasih sekali kepada seluruh penyelenggara dan yayasan, termasuk bunda-bunda, ustazah dan ustaznya, atas semua baktinya terhadap anak-anak Pasir ini, sehingga mereka nanti kelak menjadi kebanggaan kita untuk membangun peradaban kita di Tanah Pasir ini. Dan kami juga atas nama Dinas Pendidikan, manakala di dalam penyelenggaraan pendidikan ini kurang efektif, kurang maksimal di dalam pendampingan, dalam penguatan, kami juga memohon maaf. Dan kami yakin terhadap Al-Khawarizmi sudah mampu beradaptasi dengan daerah, sudah mampu bersaing dengan daerah luar, dan ini sudah terukur dan teruji. Jadi kami ucapkan terima kasih atas semuanya. Bagi orang tua, saya sekali lagi mari kita berterima kasih bersama-sama kepada Yayasan Al-Khawarizmi ini. Harapan kami anak yang lulus hari ini dari SD masukkan kembali atau lanjutkan kembali ke SMP-nya, ya, kecuali keluar daerah, ya. Dan kalau bisa kembalilah mereka kepada pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan agama. Dan khusus anak-anakku semua, halo sehat. Coba kita sama-sama nyanyi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Junjunglah agama, jangan kau nodai, yakinlah Allah selalu bersama kita. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan atas nama Dinas Pendidikan. Sekali lagi kami mohon maaf untuk kehadiran beliau bersama kita, dan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Selamat bagi anak-anakku sekalian, selamat bagi para bapak ibu ustazah, ustaz dan seluruh penyelenggara yayasan atas apa yang sudah dilaksanakan pada hari ini. Demikian dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.